Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Rumah Cerdas Energi. Di sini saya akan mencoba membahas tentang desain biogas rumahan ya. Seperti apa tahapan untuk desain biogas rumah ini ya. Secara reaksi biogas ini berasal dari intinya kotoran ya, baik itu kotoran manusia, kotoran hewan maupun sampah, di mana dalam kotoran tersebut mengandung zat yang diperlukan untuk pembentukan biogas, yaitu C6H10O5. Intinya C6H10O5 ini adalah bentuknya serat. Reaksi yang pertama dihasilkan adalah hidrolisis. Artinya kenapa ketika kita membuat biogas perlu ditambahkan air, karena kita ingin mengubah dari bentuk serat ini menjadi bentuk istilahnya C6H12O6 ya. Ini sangat umum, sudah kita kenal, ini adalah zat sejenis tepung atau gula ya. Dan selanjutnya reaksinya berlangsung ke reaksi asidogenik atau pengasaman. Artinya C6H12O6 ini ketika kita biarkan terus-menerus dan dibantu oleh bakteri ya, akan berubah menjadi C2H5OH atau jenisnya alkohol dan CO2. Dan jika ini dilanjutkan kembali, alkohol tersebut bereaksi dengan CO2 ya, menghasilkan sejenis cuka dan biogas CH4. Nah, disinilah tahap pembentukan metanogenik dimulai gitu, pembentukan gasnya. Yang cuka tadi ketika kita lanjutkan lagi reaksinya, dia akan berubah menjadi CH4 dan juga CO2. Jadi secara keseluruhan reaksinya seperti ini ya. Dari serat ditambah air menghasilkan 3 CH4 dan 3 CO2. Perbandingan ini dalam satuan mol ya. Untuk yang belum memahami konsep reaksi dan sebagainya, silahkan mempelajari dulu dari googling atau mungkin YouTube ya. Lanjut, untuk desain biogas ini tentunya kita perlu mengasumsikan ya. Saya mendapatkan salah satu referensi bahwa manusia tuh menghasilkan kotoran sekitar 2,8 kg per minggunya. Referensi silahkan dicari, saya sudah lampirkan. Dimana misalkan kalau kita asumsikan 3 orang, maka didapat kotoran sekitar 8,4 kg per minggu. Nah, dengan asumsi 8,4 kg tuh kita ubah ke dalam bentuk mol. Berapa mol serat dari berat yang tadi, dan kita dapatkan sekitar 0,051 kilomol, sangat kecil ya untuk penghasilan biogas ini. Nah, dari keseluruhan reaksi tadi bisa kita ambil persamaan reaksinya ya, di mana 1 mol serat menghasilkan 3 mol CH4. Maka dari 0,051 ini tinggal kita kalikan saja 3 ya, didapat 0,1 kilomol per minggunya. Nah, untuk mendapatkan kembali dalam bentuk massa, kita tinggal kalikan saja mol tadi dengan molecular weight atau berat molekul CH4, yaitu 16 kg per mol. Maka didapat sekitar 2,48 kg per minggu. Berapa sih dengan 2,48 kg per minggu tuh dalam volumenya berapa? Kita tinggal kalikan massa jenisnya ya. Maka akan didapat sekitar 3,7 meter kubik per minggu. Dan pertanyaan terakhirnya, pasti dengan 3,7 meter kubik ini cukup untuk apa gitu, untuk masak berapa? Tentunya kita perlu ubah ke dalam bentuk energi ya, di mana berdasarkan referensi HHV untuk CH4 ini adalah 55,5 megajoule per kilogram. Maka dari jumlah yang tadi, yang 2,48 kg ini, akan kita dapatkan energi sekitar 137 megajoule. Nah, dengan 137 megajoule ini, asumsikan kita dengan daya kompor 5 kW ya, maka itu mampu menyalakan kompor sekitar 7,6 jam. Artinya maksimum penggunaan tuh adalah dalam 1 hari maksimal hanya bisa menyalakan 1 jam kompor. Ini kesimpulannya ya, silakan dilihat.
Nah, desain ini masih berbentuk desain yang, menurut saya terlalu ideal ya. Pertama, di sini saya belum mengasumsikan, kandungan kotorannya ya. Di awal tadi saya asumsikan bahwa 2,8 kilogram per minggu ini tuh murni adalah serat, sedangkan realnya dalam kotoran itu tidak hanya serat, di sana terdapat kandungan air dan sebagainya. Kedua juga faktor efisiensi di sini belum diperhitungkan, kehilangan energi baik di reaktor, baik di saluran dan sebagainya. Artinya untuk biogas skala rumahan ini bisa dibilang untuk sementara waktu kemungkinan tidak ideal ya untuk dijalankan. Tapi untuk tahapan desainnya kurang lebih seperti ini gitu. Tinggal tambahkan faktor efisiensi dan sebagainya. Kurang lebih untuk perhitungan volume reaktor seperti ini. Tapi memang secara reliabilitas desain biogas ini ya seperti tadi ya. Tidak memungkinkan untuk waktu masak yang cukup gitu tiap harinya. Tapi patut dicoba untuk misalkan ada yang tertarik dengan biogas ini, patut dicoba untuk mungkin penghematan ya. Kita tetap mungkin menggunakan bahan bakar yang sudah terbukti reliabilitasnya, sudah terbukti performanya, baik itu mungkin pakai gas atau bahan bakar lain ya. Tapi biogas ini bisa menjadi alternatif juga gitu untuk skala rumahan. Berbeda dengan ketika kita membicarakan sumber biogas yang dari kotoran ternak gitu, jumlahnya sangat banyak. Mungkin dalam waktu seminggu itu bisa dihasilkan lebih banyak lagi gitu. Karena kalau mengandalkan hanya dari septic tank memang agak susah gitu. Saya ingin sedikit menyinggung di luar materi hari ini mungkin tentang Nikuba ya, yang lagi viral baru-baru ini juga. Masih ada 3 menit, video saya 10 menit. Menurut saya Nikuba secara reaksi bisa saja terjadi. Artinya air dihidrolisis menjadi hidrogen dan oksigen. Tapi tentunya sesuai dengan hukum kekekalan massa dan energi, untuk mereaksikan air menjadi hidrogen ini tuh memerlukan energi pula gitu. Dan ketika kita memperhitungkan faktor efisiensi dan sebagainya, tentunya energi yang keluar tuh tidak akan lebih besar daripada energi yang dimasukkan untuk membentuk hidrogennya tersebut. Jadi secara logika Nikuba ini tuh bisa dijalankan, hanya saja tidak efisien gitu. Kita memerlukan energi untuk hidrolisisnya mungkin asumsi lah ya, mungkin 200 joule gitu. Sedangkan energi yang dihasilkannya hanya 100 joule gitu kan. Secara kalau hitung-hitungan dagang gampangnya modalnya lebih besar daripada harga jualnya gitu. Kecuali kita memanfaatkan energi yang memang tersedia melimpah gratis, misalkan energi yang dari tenaga angin atau tenaga surya, mungkin itu lebih masuk akal. Energi yang memang bersumber dari alam tapi belum dimanfaatkan. Tapi kan ini isunya bahwa hidrogen ini dihidrolisis menggunakan aki gitu. Artinya akinya udah soak, mungkin hidrogen yang terbentuknya baru berapa kilogram tuh, berapa mol ya. Mungkin kedepannya akan saya bahas dari sisi reaksi ya. Seperti apa sih Nikuba ini ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.